Hampir semua masyarakat Indonesia suka makan mie instan. Salah satunya adalah Indomie yang pada tahun 1997 harganya hanya sekitar Rp400. Harga Indomie pun terus meningkat yang pada tahun 2025 harganya mencapai sekitar Rp3.000. Meskipun terlihat kecil, akan tetapi kenaikannya mencapai sekitar 9.200% atau 92 kali lipat, dan jika di breakdown per tahun mencapai 3,3 kali atau 330%. Pada dasarnya, inflasi bukanlah hal yang rumit dan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana harga barang dan jasa terus naik, yang juga menyebabkan nilai uang yang kita miliki turun. Itulah kenapa banyak produk atau jasa yang kita jumpai saat ini cenderung memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut merupakan 3 negara yang memiliki inflasi tinggi pada tahun 2023 dengan inflasi yang lebih dari 50% per tahun. Kebayang nggak jika kenaikan harga pada satu tahun mencapai 50 sampai dengan 200%? Mungkin kamu sendiri juga pernah merasakan pada saat belanja yang dulu biasanya bisa memperoleh satu keranjang penuh belanjaan, akan tapi dengan jumlah uang yang sama, tiba-tiba jumlah barang yang diterima malah berkurang. Oke, yang pertama adalah demand pull inflation. Bayangkan misalnya secara rata-rata masyarakat hanya membeli 20 ton tomat dalam 1 bulan dan petani juga memproduksi hanya 20 ton tomat. Lalu bagaimana jika demand atau permintaan lebih besar dibandingkan dengan supply? Misalnya tiba-tiba terjadi gagal panen karena ada serangan hama atau bencana alam, atau misalnya karena curah hujan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, yang menyebabkan hanya tersedia 6 ton tomat atau kurang lebih sepertiganya. Akan tetapi permintaan tetap 20 ton sehingga orang-orang bersaing untuk memperoleh tomat tersebut, sehingga hal tersebut akan menyebabkan harganya naik. Jadi, karena produk semakin langka dan di sisi lain permintaan tetap atau bahkan meningkat, maka hal tersebut akan mendorong harga tomat naik. Selanjutnya adalah cost push inflation, yaitu kenaikan harga yang didorong adanya kenaikan biaya produksi. Misalnya, pabrik saus dan sambal biasanya menjual satu botol saus dan sambal Rp10.000 per botol. Akan tetapi, karena tomat gagal panen, maka biaya bahan baku naik. Normalnya setelah dihitung, biaya untuk bahan baku adalah Rp4.000, biaya lain-lain adalah Rp4.000, dan laba Rp2.000, sehingga total Rp10.000. Akan tetapi karena gagal panen, biaya bahan baku menjadi Rp6.000, sehingga jika penjual tidak menaikkan harga jual, penjual tidak akan untung. Sehingga mau nggak mau, penjual harus menaikkan harga menjadi Rp12.000. Built-in inflation terjadi ketika para pekerja memproyeksi atau mengharapkan adanya kenaikan biaya hidup sehingga mereka meminta kenaikan upah yang kemudian perusahaan meningkatkan harga barang atau jasa untuk menutupi biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dan menciptakan lingkaran spiral upah harga. Sebagai contoh, pegawai perusahaan saus dan sambal yang biaya hidupnya Rp4 juta per bulan dan memperoleh gaji Rp5 juta per bulan, sehingga ketika dihitung kembali, mereka masih bisa membiayai hidup dan juga menabung.
Akan tetapi, jika harga barang-barang naik hingga mencapai 1 juta rupiah per bulan, mereka tidak memiliki uang sisa untuk ditabung. Bahkan, kenaikan biaya hidup juga bisa naik lebih dari gaji yang mereka miliki, sehingga mereka meminta kenaikan gaji. Jika perusahaan saus dan sambal memberikan kenaikan gaji bagi para karyawannya, tentunya juga akan berdampak pada kenaikan biaya produksi. Sehingga perusahaan tersebut harus meningkatkan harga saus dan sambal untuk tetap profit. Selanjutnya adalah too much money in the economy. Ketika terlalu banyak jumlah uang yang beredar, maka dapat mendorong kenaikan harga. Misalnya saus dan sambal seharga 10.000 per botol, dan ada 3 orang yang membutuhkan saus dan sambal tersebut. Akan tetapi, jika 3 orang tersebut memiliki tambahan uang 10.000 rupiah, hal tersebut akan mendorong mereka untuk membeli lebih. Ketika hal tersebut terjadi, demand naik dan perusahaan saus dan sambal melihatnya, kemudian mereka akan meningkatkan harga seiring meningkatnya permintaan. Hal ini bukan karena saus dan sambal menjadi berharga, akan tetapi karena ada terlalu banyak uang yang berada di masyarakat dan hal tersebut menyebabkan kenaikan harga. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apakah inflasi selalu buruk? Jika inflasi buruk membuat harga naik dan nilai mata uang turun, kenapa kita tidak membuat tingkat inflasi menjadi 0% atau turun dan menjadi minus saja? Pada dasarnya inflasi tidak selalu buruk, asalkan masih dalam batas normal. Bank sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia menjaga inflasi di sekitar 2-3% dalam setahun. Hal tersebut karena memberikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Meskipun inflasi tetap terjaga pada tingkat 2-3%, akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa semua baik-baik saja. Khususnya tentang bagaimana nilai uang akan turun juga seiring dengan meningkatnya inflasi. Jadi, jika inflasi ada pada tingkat 2-3%, maka nilai uang yang kita punya juga akan turun sebesar 2-3%. Misalnya kita memiliki uang 1 juta rupiah dan jika inflasi pada tahun tersebut adalah 3%, maka uang kita sebenarnya senilai sama dengan 970.000 rupiah atau turun 30.000 rupiah dalam 1 tahun. Kelihatannya kecil ya, akan tapi jika jumlah uang kita semakin besar, maka akumulasi penurunannya juga semakin besar. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Tentunya dibandingkan dengan kita hanya menaruh uang kita di bawah bantal atau ditabung tanpa menerima benefit berupa bunga, ataupun jika menerima bunga nilainya sangatlah kecil, maka yang dapat kita lakukan adalah menempatkan uang kita pada instrumen yang memberikan hasil lebih dari tingkat inflasi. Coba teman-teman ingat-ingat lagi atau teman-teman bisa cek, kira-kira waktu teman-teman menabung di bank, berapa tingkat bunga yang diberikan oleh bank? Jika teman-teman memperoleh bunga bank sebesar 3%, maka nilainya akan sama dengan tingkat inflasi, yaitu 3%. Artinya, nilai uang teman-teman akan jalan di tempat, tidak naik dan juga tidak turun. Nah, jika teman-teman memperoleh bunga kurang dari 3%, maka nilai uang teman-teman akan berkurang atau turun. Dan jika teman-teman memperoleh bunga di atas 3%, maka selamat. Nilai uang teman-teman bertambah dan teman-teman dapat mengalahkan inflasi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada instrumen di bank yang nilainya lebih dari inflasi? Jangan salah, teman-teman dapat mempertimbangkan deposito yang beberapa produknya memiliki bunga lebih dari tingkat inflasi. Kira-kira apa lagi? Beberapa bank, khususnya adalah bank syariah, juga menawarkan produk nabung emas. Nah, berdasarkan data dari CNBC Indonesia, emas sendiri sepanjang tahun 2024 memiliki return sekitar 21%. Selain itu, jika kamu cukup risk averse atau suka menghindari risiko, kamu dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi pada surat utang negara. Nah, ada produk retail yang konvensional maupun syariah dengan tingkat bunga lebih dari 6%.
Jika kamu cukup toleran terhadap risiko, kamu juga bisa mempertimbangkan aset-aset yang lebih berisiko seperti saham maupun kripto. Intinya, untuk mengalahkan inflasi, pastikan instrumen investasi kamu memiliki return atau tingkat pengembalian di atas tingkat inflasi. Yeah.